Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada pepatah mengatakan sambil menyelam minum air. Mungkin itulah gambaran kehidupan daripada orang percaya. Sambil kita menjalani kehidupan sehari-hari kita menikmati kasih Tuhan, kita juga membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Alkitab menuliskan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak nyanyian syukur yang dituliskan dan dinyanyikan. Ketika kita membaca nyanyian tersebut, maka setidaknya ada dua tujuan. Yang pertama adalah untuk mengingat perbuatan Tuhan. Dan yang kedua, untuk menceritakan perbuatan Tuhan kepada orang lain. Saudara, bukankah sebuah insight yang menarik buat kita, bukan? Ternyata nyanyian itu untuk menyegarkan memori kita, apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Dan saudara, orang Kristen adalah orang-orang yang bernyanyi memuji Tuhan. Bernyanyi memuji Tuhan itu menguatkan iman kita, karena kita mengingat akan kasih Tuhan. Namun juga pada saat yang sama, kita memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Saudara, pakailah pujian rohani di dalam sukacita saudara, untuk mengingatkan saudara akan kebaikan Tuhan. Dan sekaligus, saudara kita bersaksi kepada orang lain, akan kebaikan Tuhan di dalam Kristus. Saudara, mari kita membaca Hakim-Hakim pasal yang kelima. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit. Juga awan, tiris airnya. Gunung-gunung, yakni Sinai, bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi. Dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang belit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah. Bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadi perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Hatiku tertuju kepada panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbangan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatan yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah pada bangsawan yang terluput, umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim, mereka datang ke lembah. Mengikuti engkau, ya suku Benyamin, dengan laskarmu. Dari suku Makir, turunlah para panglima. Dan dari suku Zebulon, orang-orang pembawa tongkat pengerah. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyuruh masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan, dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asyir duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang.
Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu raja-raja Kanaan berperang dekat Taanak pada mata air di Megido. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison sungai terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu berderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia, melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkanlah dadi. Tangannya diulurkannya, mengambil patok. Tangan kanannya mengambil tukul tukang. Ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya. Diremukan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sana orang itu tewas digagahi. Dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap. Mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran? Yang paling bijak di antara sedayang-dayang yang menjawabnya, dan ia sendiri juga membalas perkataan itu. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya gadis seorang dua untuk setiap orang? Jarahan kain berwarna sehelai dua untuk Sisera, jarahan kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan adalah salah satu nyanyian yang terdapat di dalam Alkitab. Kali ini kita membaca nyanyian dari Deborah sebagai respons kepada pertolongan Tuhan di dalam memenangkan peperangan melawan bangsa Kanaan. Saudara, kekristenan memang kita belajar doktrin iman Kristen. Dan sesungguhnya kekristenan yang didasari oleh doktrin iman Kristen itu adalah sebuah kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan yang menyertai kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, syukur dan sukacita kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus bukan semata-mata hanya untuk kita rasakan, melainkan juga untuk kita ceritakan kepada orang-orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas perbandani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbunan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Saudara, dari nyanyian Deborah, kita dibawa untuk mengingat kembali apa yang Deborah dan Barak alami di dalam memenangkan peperangan itu. Bahkan di dalam nyanyian ini kita mendapatkan kisah yang tidak dikisahkan di dalam pasal sebelumnya. Dan dalam nyanyian Deborah ini kita merasakan sukacita, kegembiraan yang meluap dari Deborah, termasuk Barak yang menyanyikannya tentunya. Namun saudara, dari apa yang kita baca dari nyanyian Deborah ini, selain mereka sedang mengingat apa yang Allah perbuat dalam mengalahkan Sisera, dikatakan seperti ada perang bintang, yang dimaksudkan mungkin dari langit turun hujan besar, di mana sungai Kison kemudian menjadi penuh dengan air, sehingga bala tentara perang dari Sisera dengan pasukan kereta besi 900 buah itu terseok-seok, sehingga mereka saling menusuk satu sama lain. Nah, itu tidak dikisahkan dalam pasal sebelumnya, tapi di dalam nyanyian Deborah itu diceritakan
Saudara, Deborah mengingat akan peristiwa kemenangan itu. Tetapi dari bagian nyanyian ini, Deborah juga mendorong, dikatakan, orang-orang yang di atas keledai betina putih, orang-orang yang duduk di atas permadani atau yang sedang berjalan di jalan-jalan, ceritakanlah hal itu. Siapapun yang sedang menunggang keledai betina, mungkin menuju ke tempat lain, atau yang sedang di rumah duduk di permadani, atau yang sedang jalan-jalan, ceritakanlah perbuatan itu. Lalu dikatakan oleh Deborah juga, di tempat-tempat penimbunan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sana orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Saudara, dari sini kita melihat bahwa Deborah bukan saja dia mengalami kegembiraan, mengalami kemenangan Tuhan, tapi Deborah mau, dia ingin supaya orang lain mendengar akan kisah Tuhan itu. Saudara, kita sebagai orang percaya, saya percaya kita ada banyak hal yang kita syukuri, ada banyak hal yang kita bersuka cita. Dan saudara, sukacita yang terbesar adalah ketika kita mengingat bagaimana dosa kita diampuni dan kita telah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Saudara, itulah nyanyian kita. Saudara, bukan itu saja yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan ingin, selain kita mengalami dan merasakan betapa ajaib kasih Tuhan itu, Tuhan mau kita menceritakan kepada orang lain, supaya orang lain boleh juga mengalami kasih Tuhan itu, sehingga mereka pun boleh bersama-sama kita bersuka cita, bergembira, bersyukur, bernyanyi bagi Tuhan. Saudara, apakah nyanyian saudara dalam hidup saudara? Saudara, mari kita bersaksi, baik melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, atau melalui nyanyian yang kita dendangkan setiap hari dalam hidup kita tentang kasih Tuhan itu. Sehingga orang lain melihat, engkau dan saya ada orang percaya yang bersuka cita dalam Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan, dan mereka boleh disentuh oleh kuasa kasih Roh Kudus untuk mereka membuka hati, menerima Kristus dalam hidup mereka. Yang kedua, saudara, kita dipanggil bukan saja untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kita juga dipanggil untuk masuk dalam peperangan rohani, yakni misi damai sejahtera dari Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dari suku Efraim mereka datang ke lembah mengikuti engkau, ya suku Benyamin dengan laskarmu. Dari suku Mahir turunlah para panglima, dan dari suku Zebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikian Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk ke lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asyar duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari nyanyian Deborah kita baru tahu, saudara, ternyata tidak semua suku-suku Israel mendukung di dalam peperangan yang dilakukan Deborah dan Barak. Di sini dicatat ada suku Ruben yang banyak pertimbangan, sehingga mereka tidak berperang karena mereka terus pertimbangan demi pertimbangan. Ada orang Gilead yang tinggal diam di seberang sungai Yordan. Ada suku Dan, mereka tinggal dekat kapal-kapal. Ada suku Asyar duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Hanya saudara-saudara beberapa suku yang ikut ambil bagian dengan Zebulon, dan juga saudara-saudara dikatakan dengan suku Efraim, suku Benyamin, Mahir, Naftali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan
memerintahkan kepada Deborah dan Barak untuk berperang. Maka Tuhan menyebutkan dua suku yang ikut berperang. Namun saudara, ternyata suku-suku lain ada yang mendukung bersama-sama. Tapi ada suku-suku lain tidak mau ambil bagian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kita hidup sebagai orang percaya, sesungguhnya Tuhan memakai orang-orang tertentu agar orang-orang Kristen lainnya ikut ambil bagian di dalam peperangan rohani itu. Saudara, kesaksian-kesaksian orang-orang dipakai Tuhan bukanlah sekadar supaya kita menganggukkan kepala atau kita senang mendengar kisah itu. Tapi sesungguhnya Tuhan ingin saudara dan saya pun terlibat di dalamnya. Saudara, Tuhan bukan sekedar ingin saudara dan saya itu percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi Tuhan, setelah kita percaya kepada Yesus, Tuhan ingin kita masuk ke dalam peperangan rohani, yaitu misi damai sejahtera dari Yesus Kristus. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang berharga. Dan tentu kita tahu yang menyelamatkan Tuhan semata-mata. Kita adalah pemberita kabar baik, penyaksi kasih Tuhan, penyalur kasih Tuhan. Saudara, ketika kita berpangku tangan, kita tidak melihat dan menyaksikan dan mengalami kemenangan yang Tuhan berikan sesungguhnya kepada kita sebagai orang percaya. Kemenangan rohani itu. Saudara, suku-suku lain yang tidak ambil bagian dalam peperangan itu, mereka tidak mengalami langsung kemenangan itu. Hanya suku-suku yang terlibat di dalamnya. Mereka mengalami langsung campur tangan Tuhan, menyaksikan langsung bagaimana Tuhan mengacaukan pasukan Sisera dengan kuasanya. Nah, akhirnya mereka memenangkan perang itu. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah kita berpangku tangan. Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang lain berjuang, berjerilah dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita mendengar kesaksian orang-orang percaya, bagaimana mereka hidup bagi Tuhan. Saudara, semuanya itu adalah bukan sekedar untuk kita nikmati, untuk kita lihat dan kita dengar. Tapi Tuhan mau engkau sendiri mengalaminya ketika engkau turut serta di dalam peperangan rohani itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami supaya kami hidup sebagai orang percaya yang Tuhan inginkan. Sehingga kami tidak hidup di dalam zona nyaman, zona di mana kami tidak peka akan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Tapi kami masuk ke dalam apa yang Tuhan inginkan, supaya kami menyaksikan keajaiban Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.